tujuan praktikum pada modul gerak satu dimensi ini yang pertama adalah mempelajari gerak satu dimensi. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan dan juga gerak lurus beraturan. Yang ketiga adalah mengukur waktu atau T dan posisi atau X untuk menguji hukum Newton dan dapat mengukur kecepatan atau V dan juga percepatan atau biasa dilambangkan dengan A. Dasar teori untuk modul ini ada hukum pertama Newton yang berbunyi setiap benda akan untuk mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk mengubahnya. Jadi dalam hukum pertama Newton itu sigma F sama dengan 0, yaitu di mana jumlah keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu benda itu nilainya akan 0, artinya benda itu akan diam. Nah, untuk kasus mobil ini kita mendapatkan nilai X atau posisi objek pada waktu T, lalu X0 posisi objek pada T0, V kecepatan objek, dan T sama dengan waktu. X di sini kenapa kita menggunakan X? X sendiri adalah hasil integral dari kecepatannya. Nah, X ini digunakan karena kita menggunakan acuan sumbu X dalam praktikum kali ini. Untuk lebih detailnya akan dibahas di pengolahan data. Apa hubungan dari dasar teori ini dengan pengolahan data yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada hukum kedua Newton yang berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi percepatan A ini akan berbanding lurus dengan F. Maka apabila nilai A besar, maka nilai F juga besar, dan apabila nilai F besar, maka nilai A juga akan besar. Nah, dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi apabila nilai M lebih besar, maka nilai A akan kecil. Apabila dalam konsep matematiknya. F di sini apa? F di sini adalah gaya dalam satuan Newton, M-nya adalah massa dalam satuan kilogram, A-nya adalah percepatan dalam satuan meter per second kuadrat. Lalu, jika ada gaya total konstan, maka akselerasi A adalah konstan dan gerakan benda mematuhi X sama dengan X0 plus Vt plus 1/2 AT kuadrat. Ini adalah hasil penurunan dari rumus GLBB. Nah, penurunannya untuk mendapatkan percepatan itu menjadi X sama dengan X0 plus V0 T plus 1/2 AT kuadrat. Nah, ini juga tergantung penggunaannya. Kalau misalnya kita menggunakan benda dengan sumbu acuannya Y, maka ininya akan berubah Y. Karena Y dan X itu di sini bernilai posisi, bukan jarak. Nah, ini untuk hukum kedua Newton ini juga akan dijelaskan di bagian pengolahan data apa hubungannya dengan praktikum, apa hubungan praktikum dengan hukum kedua Newton ini. Yang pertama adalah pengolahan data gerak lurus beraturan. Di sini kita menggunakan satu buah mobil dan panjang lintasan sepanjang 100 cm. Kita tentukan dulu titik awalnya dan juga titik akhirnya. Nah, jika sudah, kita kembalikan mobilnya ke titik awal. Kita di sini menggunakan koordinat, kita simpan di titik awal mobil akan bergerak. Kemudian calibration stick
Ini juga dari titik awal sampai titik akhir. Dan untuk panjangnya sendiri bisa disesuaikan sesuai dengan yang ditentangkan, namun karena kebetulan panjang lintasnya 100 cm atau 1 meter, jadi ini tidak perlu diubah. Kemudian track, new, find mesh, Ctrl Shift, sampai ada lingkaran seperti ini, kemudian klik di mobilnya. Nah, jika sudah, ini kita search. Jika sudah, kita close. Nah, di sini kita membutuhkan data TX dan PX. Di sini juga bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita Ctrl A, kemudian copy selected cell as format, kita copy ke Excel, Ctrl V. Jika sudah seperti ini, kita buat grafiknya, yaitu X terhadap T. Ini adalah grafik X terhadap T. Ini adalah X-nya. Dan ini adalah T-nya. Sudah, klik grafiknya, kemudian klik kanan, add trendline, linear, dan display equation on chart. Nah, ini adalah X terhadap T-nya, kemudian kita buat yaitu V terhadap T-nya. Ini V terhadap T-nya. Nah, gambar grafiknya ini sesuai dengan video yang dibuat. Berarti kalau dilihat dari grafik ini, mobil itu tidak berjalan secara mulus gitu. Ini bisa. Nah, ini harusnya tuh kecepatannya itu seperti ini, cuman karena mobil mungkin mengalami sebuah gesekan udara seperti itu, tidak mulus. Jadi grafiknya tidak semulus linear, mengalami perlambatan dan juga percepatan. Yang ini untuk gerak lurus beraturan. Selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Nah, sama ini juga kita tentukan titik saat bola ini akan jatuh. Sampai bola ini jatuh 1 kali. Jika sudah, kita kembalikan ke posisi awal. Kemudian kita koordinat lagi sini di bawah, dan juga calibration stick sini dari titik awal bola sampai ke bawah. Kemudian kita track lagi, new, find mesh, Ctrl Shift. Ini bisa kita search.
Nah, jika sudah, kita close. Nah, di sini kita bisa klik kanan kemudian analyze. Nah, jika sudah kita klik analyze, maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, ini analyze. Kemudian kita curve fitter dan parabola. Nah, di sini kita mendapatkan nilai A-nya itu 4,914. Nah, ini kita tulis dulu saja. Itu A-nya adalah 4,914. Nah, ini sesuai dengan hasil analyze-nya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai gravitasinya. Nilai gravitasinya itu adalah kapital, yaitu 2 dikali A. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa 2 dikali nilai A-nya itu adalah 4,914. Nah, itu adalah 9,828. Nah, ini adalah nilai gravitasinya. Kemudian kita akan mencari persen errornya. Persen errornya itu adalah sama dengan hasil percobaan, itu yang ini, dikali, kita kurang dulu deh, dikali hasil teori dari gravitasi adalah 9,8. Ini kita bisa kurang terlebih dahulu. Kemudian dibagi dengan hasil percobaan, yaitu yang ini. Dikali dengan 100. Ini adalah memang percobaannya itu ini. Dikurang dengan teori, yaitu 9,8 dibagi dengan percobaan. Ini 0, ini maaf saya lupa belum dikali 100, berarti ini bisa. Nah, ini persen errornya hanya 0,2849%. Nah, untuk pengolahan data modul 2 ini dicukupkan sampai sekian. Oke, sekarang adalah tugas akhir dari praktikum kali ini, yaitu tugas akhir yang harus ada di bagian penjelasan pada modul. Yang pertama adalah bagaimana kecepatan dan percepatannya dilihat dari kurva posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Yang kedua, bagaimana penurunan rumus GLBB sehingga menghasilkan perhitungan gravitasi. Yang ketiga, bagaimana nilai gravitasi dari setiap percobaan. 4. Bandingkan hasil antara data dari simulasi dengan percobaan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah tuliskan faktor kesalahan yang dilakukan jika hasil percobaan dengan simulasi berbeda dengan hasil analisis posisi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.